Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Paten atau Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dan Upaya Hukum dalam Pelanggaran Paten. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, yang berhak memperoleh paten adalah si inventor itu sendiri atau pihak lainnya yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Misalnya diperolehnya hak karena proses perwarisan, hibah, wasiat, atau perjanjian-perjanjian tertulis, ataupun karena melalui proses lisensi. Melalui definisi paten dapat dikemukakan bahwa subjek paten atau yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pelaksanaan paten oleh pemerintah. Berdasarkan Pasal 99 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, apabila pemerintah berpendapat bahwa suatu paten di Indonesia sangat penting, artinya bagi pertahanan keamanan negara dan kebutuhan sangat mendesak kepentingan masyarakat, pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 99 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, keputusan untuk melaksanakan sendiri ditetapkan dengan keputusan Presiden setelah Presiden mendengarkan pertimbangan menteri dan menteri lainnya atau pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang terkait. Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, tata cara pelaksanaan paten pemerintah. Selanjutnya, mengenai pengaturan hukum nasional tentang perlindungan hak paten yang diimplementasikan dari TRIPS Agreement. Aturan mengenai hak paten, khususnya di Indonesia, dapat ditemukan dalam beberapa konvensi internasional. Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual yang diratifikasi melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 1979 dan diubah dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 1990, merupakan konvensi tertutup tentang hak paten. Dalam konvensi ini secara umum mengatur hak kekayaan intelektual, menjadikan tingkat perlindungan dan solusi hukum yang sama mengenai pelanggaran kekayaan intelektual. Indonesia juga meratifikasi Patent Cooperation Treaty atau PCT yang merupakan bagian dari WIPO melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 1997, dan pada akhirnya Indonesia meratifikasi persetujuan TRIPS melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization mengenai pembentukan organisasi perdagangan dunia sebagai konsekuensi atas keikutsertaan sebagai anggota dari WTO. Selanjutnya, pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak paten di Indonesia. Perlindungan paten suatu negara tidak lepas dari sistem pendaftaran yang dianut oleh negara tersebut. Sistem paten yang dikenal selama ini ada dua sistem, yaitu yang pertama first to file, yang kedua first to invent. Paten diberikan kepada orang yang pertama kali mengajukan aplikasi paten disebut first to file, sedangkan first to invent adalah paten akan diberikan pada suatu penemu yang diselesaikan terlebih dahulu atau apa yang terlebih dahulu dibantu menemukan. Indonesia sendiri menggunakan sistem first to file di mana tercantum dalam pasal 11 yang menyebutkan bahwa kecuali terbukti lain, pihak yang dianggap sebagai inventor adalah seorang atau beberapa orang dalam permohonan paten yang dimaksud diberikan kepada inventor
ataupun pihak yang menerima lanjut hak dari inventor yang invensinya memenuhi syarat perlindungan paten, yaitu mempunyai nilai kebaruan, mengandung langkah inventif, dan diterapkan dalam industri. Meskipun demikian, diatur hasil karya yang termasuk invensi antara lain: yang pertama, kreasi estetika; yang kedua, skema; yang ketiga, aturan dan metode untuk melakukan kegiatan; yang keempat, aturan dan metode yang hanya berisi program komputer; yang kelima, presentasi mengenai suatu informasi; dan yang terakhir, temuan atau discovery. Adapun juga yang termasuk invensi yang tidak dipatenkan antara lain: yang pertama, pembedahan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan; yang ketiga, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; yang keempat, makhluk hidup kecuali jenis organik; yang terakhir, proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan. Nah, selanjutnya pun juga yang termasuk invensi tetapi tidak dapat dipatenkan. Pemegang paten diberikan hak eksklusif dari negara untuk melaksanakan penemunya atau memberikan kewenangannya kepada orang lain untuk melaksanakan dalam periode waktu tertentu, sehingga jika ada pihak yang melanggar eksklusif pemegang paten atau melakukan salah satu tindakan yang terdapat hak pemegang paten dapat dikategorikan sebagai pelanggar paten. Sebagaimana tercantum pada 19 ayat 1, hak pemegang paten melanggar eksklusif pemegang paten atau melakukan salah satu tindakan yang terdapat hak pemegang paten dapat dikategorikan sebagai pelanggar paten. Sebagaimana tercantum pada 19 ayat 1, hak pemegang paten adalah dalam hal paten produk, membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk diserahkan produk yang diberikan paten. Yang kedua, dalam hal paten adalah dalam hal paten produk, membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk diserahkan produk yang diberikan paten. Yang kedua, dalam hal paten, proses menggunakan proses produksi yang diberi paten oleh membuat barang atau tindakan lainnya dalam hal suatu produk diimpor ke Indonesia. Proses menggunakan proses produksi yang diberi paten oleh membuat barang atau tindakan lainnya dalam hal suatu produk diimpor ke Indonesia, dan proses untuk membuat produk yang bersangkutan telah dilindungi paten. Pemegang paten yang bersangkutan berhak melakukan upaya hukum terhadap produk yang diimpor tersebut apabila produk tersebut telah dibuat Indonesia dengan menggunakan proses yang dilindungi paten. Sekian presentasi dari saya akhiri dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.